Ya. Jadi saya akan empat pertanyaan ini. Ya. Nama Bapak siapa? Nama saya Suhendar, SP. Suhendar ya? SP. SP. Jangan pertanyaan. Kak Budi Doyo. Oh, umur ada? Pak Budi, Budi Doyo. 48. Kurus ya? Jabatan Bapak sebagai Lurah Monopetir. untuk pertanyaan pertama, apa dukungan pemerintah Kota Depok atas kebijakan Blue Ekonomi secara nasional? Blue Blue Ekonomi. ekonomi ya. Ya. Berarti ekonomi Biru. ya. Ya. Jadi gini, mungkin banyak yang nggak tahu Pak. Saya harus jelasin dulu sebenarnya. Saya ke DKP aja lihat ekonomi biru juga nggak tahu. Padahal itu dia ada aktor utamanya adalah ekonomi DKP 3 itu. Nah, jadi ekonomi biru ini kalau sebelumnya kita sebut ekonomi hijau, ya green ekonomi. Bapak katakan hidroponik itu adalah ekonomi hijau. Jadi tanaman-tanaman itu hijau, jadi kan. Nah, kalau blue ekonomi itu berhubungan dengan laut, ikan pasti. Jadi memanfaatkan hasil laut ya. Betul. Dan identifikasi daerah. Ini kita kan Bojong-Sari identifikasinya adalah ikan yang tetra, dia hidup hanya di Bojong-Sari dan sekitarnya. Nah itu identifikasinya masuklah dalam ekonomi biru. Ada kebijakan ekonomi, makanya saya judulnya mengembangkan ekonomi biru. Nah karena ini pemberdayaannya ada. Nah itu tugasnya ya tugas DKP Pak. Nah tugas DKP. Ini bahasa baru nih buat saya. Betul, semua juga. Kalau Bu Green itu kan Ya, bahasa udah. dulu. Ya. Pengembangannya sekarang adalah blue ekonomi. Sekarang lagi giat-giatnya di ini dengan Pak Jokowi. Makanya kenapa saya bisa memenangkan ini, karena saya ambil dari isu utama gitu. Isu utama terkini saya angkat gitu. Jadi semoga ketika keangkat ini kan saya ikatnya sampai internasional. Jadi pemerintah tuh langsung ambil alih gitu loh. Selama ini kan saya lihat kok ini menyalahkan DKP 3 menyalahkan budidayanya, nggak bisa kan. Padahal aktor utamanya adalah DKP 3 gitu. Terus saya turun lagi, Pak Camat turun lagi, Pak Lurahnya gitu kan. Pak Lurahnya harus peka, oh iya warga saya ada nih budidayanya ini, ada mata pencahariannya ini. Berarti saya apa nih, kan nggak punya apa yang dukung, semua nggak punya bantuan, beberapa punya. Jadi Pak Lurah pasti nih, berarti tugas saya apa ya ini? Nah, oh ternyata ada kebijakan pemerintah itu blue ekonomi itu. Cuman tadi saya bilang itu bahwa itu tidak menjadi program unggulan petir ya, makanya kan kita dalam mengembangkan pembangunan itu kan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah. Ya, artinya tidak nanti nyambung dari sebelum nyambung nih. Ekonomi blue ekonomi itu. Oke, saya jawab ya. Berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan kelurahan berkaitan dengan ekonomi biru ya. Dalam hal ini saya sebagai lurah Kelurahan Monopetir di sini sangat mendukung kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Namun dalam kenyataannya bahwa di wilayah Kelurahan Monopetir ini yang potensi ekonominya lebih cenderung kepada pengembangan usaha perdagangan, dan yang kita angkat adalah usaha kecil dan menengah. Dan saya sudah mencanangkan bahwa Monopetir sebagai kampung 1000 UMKM, artinya menggali potensi-potensi ekonomi melalui pengembangan UMKM ini dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Monopetir. Berkaitan dengan ekonomi biru ini ada beberapa titik wilayah yang memang mengembangkan budidaya ikan ya, budidaya ikan hias ya. Kalau untuk budidaya ikan konsumsi ini sudah tergerus dengan pembangunan perumahan yang ada di wilayah Kelurahan Monopetir. Namun dari segi pengembangan ekonomi biru untuk pembudidaya ikan khusus ikan yang tetra itu ada di beberapa titik wilayah, meliputi di wilayah RW01, RW02 dan RW05, dan mereka sudah membentuk kelompok-kelompok tani yang ada di sana. Dan prospek dari pengembangan budidaya ikan yang tetra ini karena kan diekspor ya, ekspor ke beberapa wilayah
tetangga seperti Singapura yang informasi kadang buat bahan kosmetik ya, sebagai sumber bahan baku untuk bahan kosmetik yang ada di wilayah tetangga kita. Itu memang mempunyai prospek ekonomi yang sangat tinggi. Namun karena memang keterbatasan lahan ya, tidak semua warga masyarakat Pondok Petir itu mempunyai lahan untuk menempatkan akuarium ya. Jadi memang respon positifnya agak berkurang, walaupun itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Mereka lebih memilih untuk dibuatkan kontrakan-kontrakan. Jadi ada tanah kosong dibuatkan kontrakan, yang menurut mereka itu lebih mempunyai nilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan pemeliharaan ya untuk yang lainnya. Jadi lebih cenderung untuk pengembangan kontrakan. Lebih detailnya nanti untuk kelompok budidaya ikan ayam ini nanti bisa bekerja sama dengan KTNA Kelurahan Pondok Petir dengan kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah tersebut ya, dengan harapan mudah-mudahan akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas berkaitan dengan pengembangan budidaya ikan hias khususnya ikan neotetra. Yang kedua ini bagaimana penerapan kebijakan ekonomi secara lokal sesuai identifikasi wilayah, secara sumber daya manusianya bagaimana? Ya, karena memang untuk ekonomi biru ya di Pondok Petir ini sangat minim ya. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar banyak ya, karena hanya beberapa titik yang menerapkan blue ekonomi ini. Jadi memang secara ekonomi ini kurang mendongkrak ya ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Pondok Petir, karena hanya beberapa masyarakat memang yang melakukan pembudidaya ikan ini. Kalau secara teknologinya bagaimana Pak? Kalau secara teknologinya di bawah bimbingan arahan PPL ya dari DKP 3 gitu. Artinya yang sering turun ke bawah memberikan informasi-informasi, memberikan penyuluhan mulai dari aspek sarana prasarananya, aspek pengembangan budidayanya sampai terapan teknologinya. Masyarakat itu sudah lebih paham ya. Contoh misalnya kalau dulu tuh banyak tingkat kematian ikan ya, yang dihadapi oleh petani sekarang itu dengan penerapan teknologi mulai dari pengukuran pH air ya, kemudian dari pemberian makanan, kemudian juga dari segi perawatan. Jarang masyarakat pembudidaya ini yang kedengaran yang merugi gitu, karena faktor dari tingkat kematian ikan yang rendah. Berarti Bapak orang mengikuti ini. Bapak orang mengikuti berarti. Ya, karena saya pertanian. Iya, IPB. Saya paham. Ya. Secara industri bagaimana Pak? Kalau secara industri kita kan hanya proses pengembangan budidaya, tidak masuk dalam proses pengolahan hasilnya. Jadi, pengolahan kan Pak? Ya, untuk pengembangan ini teknologi ya. Industri kan ya. Artinya kalau dari aspek budidayanya ya kita kan sudah menerapkan SOP yang sesuai dengan arahan dari DKP 3. Tapi kalau dari untuk pemanfaatan ikan tersebut untuk kaitan dengan industri kita kan tidak ada. Kita hanya budidayanya aja di sini. Tapi kalau teknologi budidayanya kita sudah menerapkan sistem teknologi yang sesuai yang diarahkan dari kementerian. Pakai saringan air. Iya, sudah. Adakah hambatan selama ini dan solusinya apa yang sudah diberikan Pak? Kalau hambatannya itu rata-rata faktor modal. Iya, selalu. Ya, pasti kekurangan modal. Ya, Pak ya. Kekurangan modal. Dan saya sebagai lurah itu dalam setiap usulan musrenbang ya, itu kita undang bu kelompok-kelompok tani, termasuk kelompok tani ikan ya. Silakan mereka tuh mengajukan proposal ke DKP 3. Oh, bisa itu ada? Bisa. Kalau dulu itu mereka itu sering mendapatkan bantuan, tapi bantuan sarana prasarana seperti bantuan akuarium. Ini yang terbaru nih yang musrenbang gede. Ikan. Nah, itu memang kan
pagu anggaran kelurahan itu tidak ada untuk mengcover kebutuhan petani. Ya, kita hanya sebatas memberikan pelatihan-pelatihan. Tapi kalau untuk bantuan-bantuan yang sifatnya dukungan sarana prasarana finansial itu ada di DKP 3. Ya, betul. Tapi harus bentuk kelompok dulu Pak, yang mandiri. Syaratnya harus bentuk kelompok. Gitu. Syaratnya. Terakhir, udah. Terakhir itu harapan ke depannya Pak. Kalau harapan saya ke depannya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, blue economy itu ya semakin direspon dinanti oleh masyarakat. Ya, artinya memang jujur bahwa blue economy ini kurang membuming nih Bu, kata blue economy ini. Ya, ya. karena belum ada sosialisasi. Ya, mungkin karena di Depok ini kan wilayah perkotaan, mungkin beda dengan wilayah-wilayah yang daerah pengairannya lebih luas. Mungkin pemerintah lebih gencar, lebih instan dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang blue economy. Itu tugas saya Pak. Jadi secara akademis, ya akademisi saya yang mewakili, makanya saya diambil didanai mereka. Ya. Jadi saya kepanjang tangannya mereka. Ya. Dan ini selanjutnya semoga diangkat lebih dalam lagi, Ya. lebih jauh lagi, terutama untuk kayak modal, Ya, kayak teknologi. nah, kalau kita nggak akan tahu pemerintah. ya nanti Ibu kalau pada saat Ibu ketemu petani ikan, Ibu akan lebih banyak mendengarkan keluhan-keluhan. Ya. Tapi harapan saya tidak hanya sebatas dicatat, Ya, tapi Pak. mohon bimbingan ke depannya. Oh iya Pak, kan saya catat kalau saya dari sosial ekonominya. Nah bimbingan ke depan itu mungkin kalau mereka lebih butuh ke bagaimana makanan ikan, Iya. teknologinya. Kalau mungkin saya bantunya mungkin digital marketingnya saja. Oh. Bagaimana iya, karena kan saya dari sosial ekonominya. Itu jadi menumbuhkan mereka lebih lebih semangat berjiwa wirausaha saja. Iya. Itu kalau saya kan sosial ekonomi. Nah